Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tes wawasan kebangsaan di CPNS tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang cara mudah untuk mengingat dan membedakan pertempuran Medan Area, kemudian pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Oke, kita hari ini sudah masuk ke part 37 ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum melihat video-video dari Lesson Education di part 1 sampai 36, itu silahkan cek di playlist ya, di video-video sebelumnya. Dan di Lesson Education pada hari ini sudah membuat sekitar 200 video ya. Silahkan teman-teman cek ya untuk teman-teman pelajari. Dan di video kali ini juga adalah video yang spesial, jadi video ke-200. Dan hari ini Lesson Education sudah mendapatkan 30.000 subscriber. Terima kasih jadi untuk teman-teman yang sudah mendukung dan sudah subscribe di channel ini. Dan tentu saja yang sudah saya sampaikan di postingan sebelumnya bahwa akan diadakan giveaway ya, yang mana pada hari ini akan saya sampaikan informasi tentang giveaway tersebut ya. Nah, untuk informasi giveaway-nya akan saya sampaikan nanti di tengah-tengah video ini. Jadi teman-teman pastikan untuk menyaksikan, untuk menyimak video ini dengan baik ya, supaya mendapatkan ilmu dan bisa saling berbagi manfaat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pertempuran Medan Area. Ini adalah pertempuran peperangan yang terjadi ya. Apa itu pertempuran Medan Area? Di sini dijelaskan bahwa pertempuran Medan Area itu merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi perang ini terjadi setelah Indonesia itu merdeka. Ya, itu adalah tentang apa itu pertempuran Medan Area ya. Seperti dengan pembahasan yang sebelumnya di part 36, di sini nanti saya akan menjelaskan menggunakan 5W1H dan menggunakan warna merah supaya teman-teman itu lebih mudah untuk melihat, membaca, dan mengingat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengapa terjadi pertempuran Medan Area ya. Jawabannya ada di sini. Latar belakang pertempuran Medan Area itu adalah kedatangan pasukan sekutu yang pada saat itu diboncengi oleh Nica, yang awalnya sekutu itu ingin melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Nah, namun ya tentara Belanda atau Nica, yaitu lebih khususnya adalah penghuni hotel di Jalan Bali. Jadi di sini bukan di Bali ya, tapi di Jalan Bali, itu merampas ya, menginjak-injak lencana dari pemuda Indonesia yang sedang dipakai seperti itu ya. Jadi merampas lencana tersebut kemudian diinjak-injak, itu akan menimbulkan amarah. Nah, kemudian terjadinya pertempuran di Medan Area. Nah, oke, selanjutnya siapa saja tokohnya? Jadi di pertempuran Medan Area itu antara rakyat Medan tentu saja, di mana dipimpin oleh Ahmad Thohir, itu melawan tentara Belanda dan pasukan sekutu yang pemimpinnya adalah Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kemudian di mana pertempuran Medan Area, yaitu terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan sejarah itu mengatakan bahwa dulu masih bernama Sumatera Timur. Nah, sekarang Medan itu kan di Sumatera Utara. Oke, kemudian terjadinya yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Nah, kemudian bagaimana ya pertempuran Medan Area itu membentuk suatu komando bernama Komando Laskar Rakyat Medan Area ya. Jadi di rakyat Medan itu membentuk sebuah komando, namanya adalah Komando Laskar Rakyat Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area ini berakhir setelah pihak Nica itu mengajukan gencatan senjata seperti itu ya. Jadi yang saya tampilkan di video ini teman-teman itu adalah poin-poin penting yang mungkin bisa kita ingat, terutama yang saya kasih warna merah ya. Jadi teman-teman bisa melihat, membaca, mendengarkan, semoga bisa mudah untuk diingat dan bisa untuk dipahami.
Oke teman-teman, ini adalah pertempuran medan area. Kita lanjutkan sekarang pertempuran yang selanjutnya, yaitu pertempuran di Surabaya. Nah, apa yang terjadi di Surabaya? Pertempuran Surabaya itu apa? Ya, dijelaskan di sini bahwa pertempuran Surabaya itu merupakan pertempuran tentara dan misili pro kemerdekaan Indonesia, ya, yaitu melawan tentara Inggris, ya. Dikatakan dalam sejarah itu Britania. Pertempuran ini adalah perang pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum pertempuran-pertempuran yang terjadi yang lain, itu pertempuran Surabaya ini adalah pertempuran yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Yaitu karena adanya ultimatum dari negara Inggris, ya, agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata pada saat itu menyerahkan diri. Nah, di sini di sejarah dikatakan bahwa batasnya, ya, maksimal untuk menyerahkan diri itu adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Nah, kemudian siapa saja tokohnya? Jadi pertempuran itu adalah melibatkan pasukan Indonesia dengan pasukan Inggris. Yang mana pasukan Indonesia itu tentu saja dipimpin oleh Sutomo atau Bung Tomo, dan kemudian pasukan Inggris itu Brigadir A.W.S. Malabi. Nah, kemudian di mana itu adalah di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dan terjadi pada 10 November 1945. Jadi bisa kita ingat kembali, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Beberapa bulan kemudian, ya, itu terjadi pertempuran di Surabaya ini, masih di tahun 1945. Nah, kemudian bagaimana itu terjadinya pertempuran Surabaya? Jadi pertempuran itu berlangsung sangat dahsyat, ya. Pasukan Inggris itu menggempur dari darat, laut, dan udara. Nah, pertempuran berdarah ini memakan ribuan korban jiwa. Nah, kemudian pada tanggal 10 November itu dikenang sebagai Hari Pahlawan. Oke teman-teman, itulah penjelasan untuk pertempuran Surabaya. Kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke pertempuran Ambarawa atau biasa dikenal dengan Palagan Ambarawa. Oke, di sini apa itu pertempuran Ambarawa? Ya, itu adalah pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Pada saat itu Ambarawa terkenal sebagai kota militer Hindia Belanda. Nah, ini bisa menjadi catatan bagi kita semuanya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa bisa terjadi pertempuran di Ambarawa? Jadi pada saat itu pasukan sekutu yang disebut Rapwi, ini ada kepanjangannya tapi tidak saya tulis di sini, itu datang ke Ambarawa. Alasannya adalah untuk merehabilitasi tawanan perang. Nah, tapi ternyata mereka berbohong dan berkhianat. Nah, sekutu ingin menguasai Indonesia kembali, ya. Jadi warna orange ini adalah kata kuncinya untuk teman-teman kenapa terjadi pertempuran Ambarawa, ya. Sekutu itu ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, kemudian tokohnya siapa saja, ya. Jadi pertempuran ini terjadi, ya, antara Tentara Keamanan Rakyat itu melawan pasukan Inggris dan Nica, yang mana TKR, Tentara Keamanan Rakyat, itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Isdiman, dan dari Nica itu dipimpin oleh Brigadir Battle, ya. Oke, selanjutnya terjadinya yaitu di Ambarawa. Ambarawa itu di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian terjadi pada tanggal 12 Desember 1945. Nah, bagaimana pertempuran Ambarawa tersebut? Jadi Indonesia pada saat itu berhasil merebut Ambarawa dan sekutu pun berhasil mundur, ya, didorong mundur. Nah, setelah melakukan pengepungan yang terjadi selama 4 hari 4 malam. Nah, di Ambarawa ini berarti pengepungannya itu selama 4 hari 4 malam, ya, sehingga sekutu pun akhirnya mundur. Oke, itu penjelasan untuk pertempuran Ambarawa, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke Bandung Lautan Api. Oke, jadi Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa, ya. Peristiwa atau dengan kata lain itu adalah pembumi hangusan, ya, adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Nah, di sini mengapa bisa terjadi? Jadi pada saat itu penduduk Bandung itu membakar rumah-rumah mereka sendiri, yaitu untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Nah, jadi para penduduk itu berpindah ke suatu tempat, ya, kemudian membakar, sebelum berpindah itu membakar rumah mereka sendiri supaya
di sana itu tidak dijadikan sebagai markas dari militer Belanda. Oke, kemudian siapa saja tokohnya? Di sini ada dua tokoh, Muhammad Toha dan Ramdan. Itu adalah dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, yang pada saat itu melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir McDonald. Nah, kemudian letaknya ya, namanya aja Bandung Lautan Api ya, berarti terjadi di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kemudian terjadinya pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, ini sudah tahun 46 ya. Kalau tadi di Ambarawa dan juga Surabaya tadi itu tahun 45. Oke, kemudian terjadinya Muhammad Toha itu berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu dan akhirnya bisa meluluh lantahkan tentara sekutu. Oke, ini adalah Bandung Lautan Api, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan saya sampaikan tentang bagaimana giveaway-nya yang sudah saya sampaikan di postingan di YouTube kemarin. Oke, jadi giveaway untuk teman-teman semuanya ini mungkin tidak besar, tidak giveaway handphone atau yang lain sebagainya, karena di channel ini saya berniat untuk berbagi ilmu saja kepada teman-teman semuanya, dan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang mendukung channel ini ya. Dan di sini saya mencoba untuk memberikan sebuah rangkuman ya, sebuah rangkuman TWK CPNS yang ada itu sekitar 22 halaman. Jadi ini adalah kertas F4 ya. Dan foto ini adalah rangkuman Lesehan Education 2 halaman. Jadi yang saya tampilkan di sini ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, nanti totalnya sekitar 22 halaman kalau tidak salah ya. Jadi fotonya seperti ini. Dan untuk giveaway-nya caranya bagaimana? Caranya adalah silahkan teman-teman berikan pesan, kesan, atau kritik ataupun saran yang membangun di kolom komentar video ini ya. Jadi hanya di video ini. Dan tuliskan sejak kapan kira-kira ya. Kalau lupa ya tidak apa-apa. Kira-kira Anda mengikuti channel Lesehan Education ini sejak kapan, jadi dituliskan. Dan juga jangan lupa untuk pesan, kesan, kritik, saran yang membangun ya di kolom komentar video ini. Nah, kemudian nanti akan dipilih 10 pemenang yang berhak mendapatkan file rangkuman TWK CPNS dari Lesehan Education ya. Jadi bukan mungkin tidak terlalu, kalau dinilaikan harganya tidak terlalu bernilai ya, tapi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya walaupun sederhana. Oke, kemudian pemenangnya akan diumumkan lewat story Instagram ya, di @yogajanto. Ini ada Instagram dari admin Lesehan Education, dan atau nanti juga diumumkan melalui postingan YouTube Lesehan Education. Jadi tenang saja bagi teman-teman yang tidak memiliki Instagram, nanti tetap bisa melihat informasinya, hasil pengumumannya di YouTube Lesehan Education. Jadi teman-teman saksikan terus ya Lesehan Education video-videonya. Nanti saya selipkan pengumuman di video berikutnya atau saya tampilkan di postingan-postingan berikutnya. Dan nanti insya Allah akan diumumkan pada 19 Juni 2021, karena hari ini adalah 19 Mei 2021. Jadi waktunya adalah 1 bulan ya. Kalau teman-teman mau memberikan komentar lebih dari 1 itu boleh sekali. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Terima kasih sudah mendukung channel Lesehan Education sehingga sudah mencapai lebih dari 30.000 subscriber. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk request video apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.